Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah siap kan untuk pembelajaran hari ini? Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Maka dari itu, sebelum mulai, jangan lupa untuk menyiapkan pensil dan juga buku kalian. Barangkali nanti akan kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting. Dan sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan bermanfaat dan menjadi berkah untuk kalian. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke anak-anak, mari langsung kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak dengan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup itu terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh seperti tanaman tersebut, makan seperti kelinci ini, dan juga peka terhadap rangsang seperti tanaman putri malu ketika disentuh. Yang pertama yaitu bergerak, dapat menggerakkan bagian tubuhnya atau organ tubuhnya walaupun tidak berpindah tempat ataupun berpindah tempat. Contoh makhluk hidup dalam bergerak adalah manusia berjalan dengan menggunakan kakinya, ikan berenang menggunakan siripnya, dan cicak yang merayap menggunakan kakinya yang lengket. Yaitu bernafas, merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuhnya. Hal ini terjadi pada manusia dan juga hewan. Hal berbeda dialami oleh tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan cara mengeluarkan oksigen. Jadi kebalikan dari manusia dan juga hewan. Contoh dari bernafas salah satunya adalah manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas menggunakan pori-pori stomata di daun mereka. Dan juga sebagian dari tumbuhan bernafas menggunakan pori-pori lentisel mereka. Yang ketiga yaitu tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman akan tumbuh dari kecambah kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Contoh pertumbuhan pada hewan. Dalam hal ini saya akan menggunakan contoh pada ayam. Kamu tahu ketika ayam menetas, bentuknya sangat kecil sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan tubuh mereka akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Lama-lama akan menjadi seperti induk mereka. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Salah satu contoh yang paling sering kita jumpai adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu akan menutupkan daunnya apabila kita sentuh. Dan contoh peka terhadap rangsang yang terjadi pada hewan adalah pada siput. Siput akan masuk ke dalam rumah apabila kita menyentuh mereka. Yang selanjutnya
adalah berkembang biak. Merupakan proses di mana makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunan yang sepertinya tidak akan punah, dengan tujuan lain agar mereka bisa melestarikan jenisnya. Jadinya makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Adapun contoh dari perkembangbiakan adalah manusia, sapi, kerbau, kucing, domba berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ayam, cicak, burung, bebek, dan jenis unggas lainnya berkembang biak dengan cara bertelur. Ada lagi makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan, yaitu ikan hiu, di mana dia berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Yang keenam yaitu makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Jadi baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, semuanya memerlukan makanan dan juga minuman. Tetapi caranya berbeda-beda. Tumbuhan mendapatkan makanan melalui proses fotosintesis, di mana mereka mendapatkan makanan dari cahaya matahari dan unsur hara yang berada di dalam tanah. Sedangkan mereka mendapatkan minuman dari air yang diserap melalui akar. Pada proses fotosintesis, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan kemudian akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis mereka. Sedangkan pada manusia, kita membutuhkan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Di sini saya ingin menambahkan satu lagi tentang ciri tentang makhluk hidup yang mungkin tidak ada di dalam buku kalian, yaitu adaptasi, di mana merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Adapun contoh adaptasi pada makhluk hidup antara lain adalah kaki itik memiliki selaput di antara jari-jari yang berfungsi untuk membantu mereka berenang. Pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan pada saat musim kemarau. Sedangkan ketika cuaca panas, maka kita akan berkeringat. Hal itu bertujuan untuk membuang cairan melalui kulit kita dengan tujuan agar kita bisa menyesuaikan suhu pada tubuh kita. Itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Meskipun pembelajaran masih daring seperti ini, saya minta kalian untuk tetap bersemangat dan selalu rajin belajar. Semoga bermanfaat. Dari saya, Ahmad Amanullah Firdaus, saya mengucapkan selamat belajar.